Dilansir dari Jambek et al. Pada tahun 2015, permasalahan lingkungan di sekitar kita terjadi diakibatkan oleh akumulasi sampah plastik konvensional yang terus meningkat, sehingga merusak ekosistem daratan dan lautan di Indonesia. Namun hingga kini permasalahan tersebut belum terselesaikan dengan baik. Padahal Indonesia kaya akan halaman hayatinya yang dapat diolah menjadi salah satu solusi permasalahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ashifa dan saya Karisa. Kami dari tim riset Mas 1 Jemberana akan memaparkan rancangan penelitian kami yang berjudul Formulasi dan Uji Kualitas Bioplastik dari Rumput Laut Sargassum dan Pati Biji Nangka. Permasalahan sampah plastik sekali pakai terus meningkat hingga kini. Di sisi lain, Indonesia kaya akan alam hayatinya yang melimpah. Salah satunya yaitu sargassum rumput laut dan juga pati biji buah nangka. Perlu diketahui, rumput laut sargassum jarang dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Padahal, dalam rumput laut sargassum terdapat kandungan alginat yang dapat difungsikan sebagai film alami. Film alami inilah yang dapat digunakan sebagai bahan utama pembuatan bioplastik. Sedangkan pada biji buah nangka mengandung pati, yang dimana pati ini dapat diolah menjadi bahan penguat bioplastik. Namun hingga saat ini belum banyak kajian ilmiah yang mengevaluasi kombinasi antara alginat sargassum dan pati biji nangka. Oleh karena itu kami merumuskan dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimanakah kombinasi antara alginat sargassum dan pati biji nangka? Kedua, bagaimanakah karakteristik bioplastik yang dihasilkan dari kombinasi alginat sargassum dan pati biji nangka? Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui formula yang dihasilkan dari bioplastik, alginat sargassum, dan pati biji nangka. Yang kedua, untuk mengetahui karakteristik bioplastik yang dihasilkan dari alginat sargassum dan pati biji nangka. Metode penelitian ini menggunakan metode eksperimental yang akan dilaksanakan pada bulan Juli hingga Agustus di Lab Laboratorium Biologi dan Kimia MAN 1 Jemberana. Tahapan pembuatan bioplastik. Yang pertama, ekstraksi alginat dari sargassum. Proses ekstraksi sargassum, mula-mula sargassum direndam menggunakan natrium karbonat dan dipanaskan menggunakan hot plate. Filter yang dihasilkan dari proses ekstraksi kemudian dipisahkan melalui pemerasan menggunakan kain kasar. Yang kedua, ekstraksi biji nangka. Biji dikukus selama 30 menit, kemudian diblender dan disaring menggunakan kain kasar. Selanjutnya, hasil endapan didiamkan dan dikeringkan sehingga menghasilkan pati. Yang ketiga, pencetakan bioplastik. Setelah pati dan alginat siap diolah, keduanya dicampur pada gliserol dan dipanaskan menggunakan hot plate. Gliserol sebagai plasticizer hingga menjadi homogen. Selanjutnya, homogen dituangkan pada pencetakan bioplastik. Cetakan bioplastik jemur sehingga menghasilkan bioplastik yang berkualitas. Yang keempat, uji bioplastik. Pada uji coba bioplastik kami menguji tahap pertama, yaitu uji terhadap kelenturan air. Yang kedua, uji temperatur. Dan yang ketiga, uji biodegradasi. Hasil dari bioplastik diharapkan memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, tingkat kadaluarsa yang cukup rendah, yaitu kurang dari 30% setelah dilakukannya perendaman selama 24 jam. Kedua, stabilitas dari material mencapai suhu 60 derajat Celcius tanpa mengalami deformasi yang signifikan. Ketiga, tingkat biodegradasi berada di atas 50% setelah dilakukannya penanaman selama 14 hari. Setelah tahap pengujian dilakukan, data yang diperoleh akan diolah secara kuantitatif. Agar hasil menjadi lebih komunikatif, data yang diperoleh akan divisualisasikan dalam bentuk grafik batang dan tabel rangkuman. Setiap rasio dari formulasi yang digunakan yaitu 1:1, 1:2, dan 1:3. Penelitian yang kami laksanakan diharapkan menarik kesimpulan bioplastik dari sargassum dan pati biji buah nangka dapat menghasilkan sifat yang fleksibel, elastis, dan tahan air, sehingga bioplastik dapat menjadi bioplastik ramah lingkungan. Kedua, pemanfaatan sargassum dan biji nangka diharapkan dapat menjadi solusi hayati pengganti plastik. Kami percaya bahwa inovasi sederhana dari alam Indonesia dapat menjadi jawaban atas permasalahan plastik global. Demikian presentasi dari kami, semoga riset kami membawa manfaat, membuka ruang kolaborasi, dan menuju masa depan hijau. Sekian, terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.